Pada suatu masa di kerajaan Baghdad, hiduplah seorang raja yang terkenal bijaksana namun gemar menguji kecerdasan rakyatnya. Salah satu yang paling sering menjadi sasaran ujian adalah Abu Nawas, seorang tokoh jenaka, cerdik, dan tak pernah kehabisan akal. Suatu hari, sang raja memanggil Abu Nawas ke istana. "Aku mendengar banyak pujian tentang kecerdikanmu, Abu Nawas. Kali ini aku punya tantanganmu," ujar raja sambil tersenyum penuh arti. "Apapun itu, tuanku, hamba siap," jawab Abu Nawas sambil membungkukkan badan dengan sopan. Raja lalu berkata, "Aku ingin kamu memenuhi 3 permintaan dariku. Tapi ingat, permintaanku ini tidak masuk akal, dan jika kau gagal, kau akan dipenjara seumur hidup." Abu Nawas yang sudah terbiasa dengan tantangan seperti ini tidak gentar. Ia mengangguk penuh percaya diri. "Baiklah, tuanku. Spekulasilah permintaan Anda." Raja berkata, "Aku ingin kamu membawa bayangan yang tampak. Ingat, hanya bayangan, tidak boleh ada benda lain." Abu Nawas tersenyum kecil. Dia tahu ini adalah jebakan logika. Namun, ia tetap tenang dan berkata, "Berikan hamba waktu 1 hari, tuanku." Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana membawa sebuah ember kosong. Raja mengerutkan kening, penasaran apa yang akan dilakukan Abu Nawas. Dengan santai, Abu Nawas meletakkan ember tersebut di bawah sinar matahari. "Tuanku, lihatlah ke dalam bara. Bukankah ada bayangan di dalamnya?" kata Abu Nawas. Raja tertawa terbahak-bahak. "Cerdik sekali kau, Abu Nawas. Baiklah, kamu berhasil dengan permintaan pertama. Sekarang dengarkan permintaan keduaku." Raja melanjutkan, "Saya ingin Anda memasukkan seekor-seekor besar ke dalam botol kecil. Tidak boleh ada bagian yang terpotong." Pertumbuhan ini membuat seluruh penghuni istana hancur. Mereka yakin Abu Nawas tidak akan mampu memenuhinya. Tapi lagi-lagi, Abu Nawas tetap tenang. "Hamba akan memenuhinya, tuanku. Berikan waktu 3 hari." 3 hari kemudian, Abu Nawas kembali dengan membawa botol kecil dan seekor unta besar. Raja dan seluruh istana penasaran bagaimana Abu Nawas akan melakukannya. Abu Nawas dengan santai mengeluarkan botol tersebut dan menunjukkan isi botol yang penuh dengan biji-bijian. "Tuanku, izinkan unta ini makan biji-bijian yang ada di dalam botol ini. Setelah habis, dia pasti akan berada di dalam botol, bukan?" Raja tertawa bahak lagi. "Kau benar-benar licik, Abu Nawas. Baiklah, Anda lolos dari permintaan kedua. Tapi, hal terakhir ini akan membuat Anda menyerah." Raja memberikan permintaan yang paling sulit. "Aku ingin kau datang ke istana, tapi kau tidak boleh datang ke sini. Bagaimana mungkin kamu bisa memenuhi ini?" Kali ini, para pejabat istana yakin Abu Nawas akan gagal. Namun Abu Nawas hanya tersenyum. "Hamba butuh waktu 1 minggu, tuanku." 1 minggu kemudian, Raja mengadakan pertemuan besar di istana, menunggu kedatangan Abu Nawas. Saat semua orang sudah berkumpul, Abu Nawas muncul dengan cara yang aneh. Ia membawa sebuah batang kayu panjang. Satu kakinya berada di dalam kereta kayu kecil, sementara kaki lainnya menyentuh tanah. Raja kebingungan. "Apa yang kau lakukan, Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab, "Hamba memenuhi perintah Anda, tuanku. Hamba datang, tapi juga tidak datang sepenuhnya. Sebagian tubuh hamba ada di tanah istana, sementara sebagian lagi tetap di luar istana." Raja teringat sejenak, lalu meledak dalam tawa. "Luar biasa, Abu Nawas. Kau memang cerdik melebihi siapapun. Kau berhasil memenuhi semua permintaanku." Abu Nawas pun dihadiahi berbagai emas dan perak oleh raja. Ia pulang ke rumahnya dengan penuh kemenangan, sementara seluruh istana terus berdiskusi kecerdikan dan kelucuannya.
Sejak saat itu, cerita Abu Nawas dan teka-teki sang raja menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Dan bagi Abu Nawas sendiri, tantangan seperti itu adalah hiburan yang membuat hidupnya semakin berwarna. Suatu hari, Raja Harun al-Rashid sedang duduk di istananya, merasa bosan. Dia ingin mencari hiburan, tetapi hiburan bukan biasa. Dia ingin melihat bagaimana kecerdikan Abu Nawas, penasihat sekaligus penghiburnya yang terkenal licik tapi bijaksana, menghadapi tantangan baru. Raja memanggil Abu Nawas dan berkata, "Abu Nawas, aku ingin memberikan tugas. Kali ini, aku ingin kau melakukan sesuatu yang sangat sulit. Jika kau gagal, aku akan menghukummu. Tapi jika berhasil, aku akan memberikan hadiah besar." Abu Nawas mengangguk dengan sopan dan menjawab, "Baik, Baginda. Tugas apa yang ingin Anda berikan kepada hamba?" Raja tersenyum licik. "Aku ingin kau menangkap semua angin di kerajaan ini dan membawanya ke dalam sebuah kantong. Kau hanya punya waktu 3 hari. Jika gagal, aku akan memenggal kepalamu." Abu Nawas terkejut. "Menangkap angin, Baginda? Tidak mungkin." Raja menjawab dengan nada mengejek, "Kau selalu mengaku cerdik, Abu Nawas. Mari kita lihat apakah kecerdikanmu cukup untuk tugas ini." Abu Nawas pulang ke rumah dengan hati yang nyaman. 3 hari bukan waktu yang lama, dan menangkap angin adalah tugas yang benar-benar mustahil. Tapi seperti biasa, dia tidak menyerah begitu saja. Dia duduk berpikir keras bagaimana cara menyelesaikan tugas ini tanpa kehilangan nyawanya. Pada hari ketiga, Abu Nawas datang ke istana membawa sebuah kantong besar yang tampak berat. Raja yang penasaran segera memerintahkan Abu Nawas membuka kantong itu. "Apa yang kau bawa, Abu Nawas?" tanya Raja. Abu Nawas menjawab dengan santai, "Angin, Baginda." Raja tertawa terbahak-bahak. Baiklah, aku ingin melihatnya. Buka kantong itu." Abu Nawas membuka kantong tersebut dengan pelan, dan keluarlah bau busuk yang sangat menyengat. Semua orang di istana langsung menutup hidung mereka. Raja marah besar. "Apa ini, Abu Nawas? Bau apa ini?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Itulah angin yang hamba tangkap, Baginda. Hamba hanya bisa menangkap angin yang keluar dari tubuh manusia, karena angin lainnya tidak bisa dilihat atau dipegang. Angin ini pun tidak bisa menahan lama di dalam kantong." Raja merasa dipermainkan, tetapi ia tidak bisa marah lebih jauh karena Abu Nawas secara teknis telah memenuhi perintahnya. Meski kesal, ia tertawa kecil melihat kecerdikan Abu Nawas. Namun, Abu Nawas tidak berhenti di situ. "Baginda, sebenarnya ada pelajaran penting dari tugas ini," katanya. "Apa itu?" tanya Raja, masih penasaran. Seperti angin yang tak bisa ditangkap dan ditahan, begitu pula kekayaan dan kekuasaan. Sebesar apapun harta yang Baginda miliki, pada akhirnya akan pergi seperti angin. Maka, gunakan kekuasaan Baginda untuk izin, bukan keserakahan. Raja membayangkannya. Perkataan Abu Nawas menusuk jantungnya. Meski merasa kalah oleh kecerdikan Abu Nawas, ia sadar ada kebijaksanaan dalam lelucon ini. Akhirnya, ia memberikan hadiah kepada Abu Nawas sesuai janjinya. Sejak saat itu, Raja Harun al-Rashid menjadi lebih bijaksana dalam menggunakan kekuasaannya. Dan Abu Nawas, dia kembali ke rumahnya dengan hati puas, menyadari bahwa akal dan kebijaksanaan selalu lebih kuat daripada kekuatan semata. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rashid merasa kesal karena mendengar laporan bahwa penduduk sering membuang air kecil di sungai istana. Sungai itu adalah sumber air utama bagi istana, sehingga kebiasaan itu sangat mengganggu. Untuk mencegah hal ini, Raja mengeluarkan perintah tegas. Barang siapa yang ketahuan buang air kecil di sungai, akan dihukum berat. Pengumuman ini segera disebarkan ke seluruh penjuru negeri.
Orang-orang ketakutan dan tidak berani mendekati sungai, apalagi membuang air kecil di sana. Namun, seperti biasa, Abu Nawas justru melihat peluang dari larangan itu. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas sengaja pergi ke sungai. Ia membawa kantong kecil yang berisi udara. Saat sampai di tepi sungai, ia dengan hati-hati menuangkan air dari kantong tersebut ke sungai, sambil pura-pura seperti sedang membuang air kecil. Tiba-tiba, seorang penjaga istana melihatnya dan berteriak, "Hai, Abu Nawas, apa yang kau lakukan di situ? Kau melanggar perintah raja." Abu Nawas berpura-pura kaget, lalu berkata, Aku tidak pipis. Aku hanya menuangkan air ke sungai ini." Penjaga tidak percaya. "Kau jelas melanggar perintah raja. Ayo ikut denganku ke istana." Abu Nawas pun digiring ke hadapan raja. Di sana, raja langsung menegurnya. "Abu Nawas, aku mendengar kau melanggar perintahku. Apakah benar kau pipis di sungai?" Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Tidak, Baginda. Hamba hanya menuangkan air ke sungai, bukan pipis." Raja mengerutkan dahi. "Tapi kau berpura-pura seperti orang pipis. Apa maksudnya ini?" Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Baginda, sungai ini sudah berisi air, bukan? Kalau hamba menambahkan air ke dalamnya, apa salah?"